Shalom Sobat WB yang dikasih Tuhan, Renungan Harian Hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2024, berjudul Firman Iman. Pembacaan Alkitab dari kitab Roma, pasal yang ke-10, ayat yang ke-4 sampai 15. Marilah Sobat WB, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan dan hari pemberian-Mu yang selalu mengingatkan kami akan penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu yang berkuasa untuk mengubah hati, pikiran, dan perilaku kami agar semakin seturut dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus untuk memenuhi hati dan pikiran kami sepanjang firman Tuhan diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sobat WB, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Roma 10 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah sabda Tuhan. Pembenaran berdasarkan iman. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun, kebenaran berdasarkan iman berkata begini, jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Kristus turun. Atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan dari kitab Roma 10 ayat 4-15 menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Berbahagialah setiap Sobat WB yang mendengarkan sabda Tuhan dan terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sobat WB, setelah kita membaca firman Tuhan secara seksama dan kemudian merenungkan bagian apa yang kita harus perbuat sebagai orang percaya, berikut ini ada beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa yang terjadi jika kita mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan? Sobat WB bisa membaca dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Lalu yang berikutnya, dengan apa orang percaya dan dibenarkan? Sobat WB bisa membaca pada ayat yang ke-10. Dan satu lagi, siapa
yang tidak akan dipermalukan? Demikianlah pertanyaan refleksi yang akan menolong kita untuk semakin merenungkan sabda Tuhan. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, kalimat firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Mungkin kalimat ini sudah tidak asing lagi karena Musa juga pernah menyampaikan ini kepada orang Israel. Tertulis dalam Ulangan 30 ayat yang ke-14. Dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 tertulis, "Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan." Demikian Ulangan 30 ayat 14. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kembali bahwa firman itu bukan jauh dari hidup kita. Firman itu sudah ada di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Artinya, firman ini adalah sesuatu yang sudah kita ketahui dan biasa kita bicarakan dengan sesama. Menjadi pokok pembicaraan sehari-hari. Firman ini mudah dipahami, mudah dimengerti, dan kita sudah mengerti di dalam hati sehingga tidak sulit untuk dilakukan. Sobat WB, pada waktu kita menghidupi firman ini, maka pribadi Yesus akan menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Dan kita pun semakin teguh mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Tuhan berfirman bahwa siapapun yang memperkatakan firman, Tuhan akan melaksanakannya dan tidak akan mempermalukan kita. Mari Sobat WB, kita terima, renungkan, perkatakan, hidupi, dan lakukan firman, sehingga pribadi Yesus makin dinyatakan dalam hidup kita. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima, perenungan, dan juga komitmen kita, mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman iman yang kami siap untuk hidupi dan kami siap untuk melakukannya. Kami juga bersyukur karena sabdamu selalu dan selalu menuntun langkah hidup kami. Sehingga firman itu dekat di mulut kami, firman itu dekat di hati dan hidup kami. Firman itu berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ulangan 30 ayat 14 menurut Alkitab Terjemahan Baru.